Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini adalah Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dengan tema kebahagiaan orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan. Begini firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti menginginkan hidup bahagia. Kita mau ada kebahagiaan menjadi milik kita. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan bahagia itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Atau dengan kata lain, bebas dari segala yang menyusahkan. Baik dunia maupun akhirat. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, benarlah bahwa bahagia itu menjadi kerinduan setiap kita. Kerinduan setiap orang yang hadir di muka bumi ini. Siapapun itu, pasti ingin bahagia. Ada konsep yang mengatakan bahwa dia mau bahagia, maka dia mengumpulkan harta yang banyak. Dia akan bahagia ketika dia punya jabatan yang bagus. Dia bahagia ketika dia memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan ada yang mau bahagia dengan menikah, dengan berharap menikah menjadi bahagia. Benarkah kita bahagia? Tanya diri sendiri. Ada juga konsep yang mengatakan dia bahagia kalau dia punya anak, bahkan punya anak banyak. Atau seperti filosofi orang Batak dulu ya. Maranak 10 berapa ya? 10 alu, berburu 10 pintu gitunya. Pokoknya punya anak banyak lah ya. Ada juga yang mengatakan dia bahagia kalau umurnya panjang. Tapi ada juga mencari kebahagiaan itu dengan cara yang salah. Seperti ketika dia mengambil yang bukan miliknya dengan korupsi, dia pikir dia akan bahagia. Atau ketika dia mencoba menyakiti orang lain atau kehidupan lain, lalu dia merasa senang, merasa bahagia. Kalau melihat orang sengsara, kalau melihat orang susah di tengah-tengah kehidupannya. Tapi saat ini ada orang yang ingin bahagia adalah dengan bermain lato-lato. Ada kita yang sudah pintar atau sudah piawai memainkannya, tapi lihatlah orang yang bermain lato-lato. Masih senyum dan sepertinya bahagia banget gitu ya.
Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang sebenarnya yang menjadi kesimpulan dari bahagia itu, sebuah falsafah mengatakan, bahagia itu sebenarnya bukan memiliki semua yang kita cintai. Tapi bahagia itu adalah ketika kita mencintai apa yang kita miliki. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hal itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kita akan bahagia. Kita mensyukuri, kita mencintai, hidup di dalam apa yang kita punya, di dalam kesederhanaan pun tidak mengapa. Asalkan memang itu bagian dari kehidupan kita, bagian yang kita miliki. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, bagaimana konsep kebahagiaan menurut firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah renungan bagi kita saat ini? Firman Tuhan saat ini mengatakan, bahagia menurut firman Tuhan itu tidak lain adalah ketika kita menyukai Taurat Tuhan, memegang peringatan-peringatannya, mencari Allah dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan, hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, memegang titah-titah Allah secara sungguh-sungguh, mengamati semua perintahnya, dan belajar tentang hukum-hukum Allah yang adil. Itulah kebahagiaan yang disimpulkan dengan sebuah kalimat seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, bahwa kita akan bahagia ketika kita hidup di dalam Taurat Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, apa itu Taurat? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, kata Taurat itu berasal dari kata Ibrani Torah, yang berarti perintah, ajaran, dan hukum. Kata Torah itu biasanya memaksudkan seperti kitab Taurat. Di dalam 5 buku pertama Alkitab kita, seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu disebut kitab Taurat. Dan beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Musa lah sebagai penulis dari kitab Taurat itu. Walaupun ada sanggahan di sana sini, seperti bagaimana mungkin seorang Musa yang bahkan menuliskan tentang kematiannya. Tapi lagi-lagi kita mau berbicara tentang bagaimana hidup di dalam Taurat Tuhan itu. Dan saudaraku, kata Torah itu juga kadang dimaksudkan seperti perintah dan ajaran dari orang tua, orang yang bijaksana, atau Allah itu sendiri. Artinya, Taurat itu juga larangan dari orang yang bijaksana, atau bahkan sesuatu yang tidak dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa itu contohnya, Pak Pendeta? Ya, kita suka berdalih dengan mengatakan, mana ada ditulis di dalam Alkitab dilarang merokok. Benarkah demikian? Benar. Tidak ada dituliskan di dalam Alkitab. Tapi sekali lagi, bukan berarti ketika tidak merokok, dilarang merokok, tidak dituliskan, itu berarti sesuatu yang dibenarkan. Kalau di pom bensin jelas dituliskan dilarang merokok, apalagi Tuhan pasti tidak suka. Pasti itu menjadi sesuatu yang menyakiti dalam hidup kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus menjadi tindakan kita? Apa yang harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya yang ingin bahagia di dalam Tuhan? Tidak lain adalah mari pegang Taurat Tuhan itu. Mari lakukan dan mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kebahagiaan yang abadi dan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan yang abadi dan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak di dalam harta benda, tidak di dalam apapun yang Anda miliki di luar Tuhan.
tapi semua ada di dalam Tuhan. Maka mari pahami, kebahagiaan bukan tujuan, melainkan sesuatu yang kita dapatkan dari menjalani hidup dengan baik. Artinya kita akan bahagia ketika kita menjalani hidup ini seturut dengan Taurat Tuhan. Kita akan bahagia ketika kita menjalani kehidupan ini seperti apa yang Tuhan mau terjadi untuk setiap kita dengan melakukan Taurat Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, menarik sekali ketika kita mengenal dan membaca ucapan bahagia dalam khotbah di bukit di Matius 5, ayat yang pertama sampai ayat ke-12. Di sana tidak lain dirangkumkan bahwa kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang lahiriah, tetapi kebahagiaan itu adalah milik dari orang yang mau membuka dirinya untuk hidup dan merindukan firman Tuhan, melakukan Taurat Tuhan di dalam hari-hari hidupnya. Sekali lagi, kebahagiaan bukan karena sesuatu yang lahiriah, tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita mau membuka diri kita untuk menghidupi dan merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita lihat? Atau kebahagiaan apa yang bisa kita rasakan ketika hidup dalam firman Tuhan, ketika hidup dalam Taurat Tuhan? Firman Tuhan menyatakan pada kita pada saat ini, hal yang pertama, kebahagiaan orang yang hidup dalam Taurat Tuhan. Taurat itu, Tuhan itu akan membukakan kekudusan Allah bagi umat. Yang kedua, Taurat menjadi terang ilahi yang membuat orang mampu menghadapi kegelapan kehidupan ini. Yang ketiga, hidup dalam Taurat membuat hidup kita lebih dekat dengan Allah. Keempat, merenungkan firman Tuhan, menikmatinya, sama dengan melihat karakter Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kebahagiaan itu kita mau, kita bisa, kita mampu, dan kita mengenal serta memahami, bahkan mengimani lebih dalam lagi, bahwa Allah kita itu sungguh dahsyat. Lalu yang keenam apa? Kebahagiaan itu ada damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita. Lalu memang kenapa kalau tidak hidup dalam Taurat Tuhan, Pak Pendeta? Firman Tuhan mengatakan pada kita saat ini, orang yang tidak hidup dalam Taurat Tuhan, seperti apa menjadi background, latar belakang dari Mazmur saat ini. Yang tidak hidup dalam Taurat Tuhan akan terbuang ke Mesir, menjadi budak bangsa Babel, menjadi hamba dosa, sengsara, menderita, kehausan, tidak akan pernah mengalami kelegaan, hidup di dalam malu dan dipermalukan, bahkan hidupnya tidak akan tertib dan penuh dengan kegelisahan. Maka saudaraku ini berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam janji dan sebuah komitmen. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-8 itu. Hiduplah di dalam statement itu. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, dan Tuhan jangan pernah meninggalkan aku. Sebab kita tahu, kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Maka saudaraku, hiduplah dalam Taurat Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Anne Frank yang mengatakan, siapapun yang bahagia akan membuat orang lain bahagia. Siapapun yang bahagia akan membuat orang lain bahagia. Tentu saja kebahagiaan sejati, kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu sebabnya, maka bahagiakanlah dirimu sendiri dengan melakukan Taurat Tuhan. Agar dengan hadirmu, orang lain juga merasakan kebahagiaan itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku hidup di dalam Taurat Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, nyahkanlah virus-virus ini. Amin.